kami pun juga ya jujur kata mengalami lah hal-hal yang dimana semacam efek-efek daripada gerakan kita ya, cuman kita memang tidak mau terlalu membuka ke publik karena itu istilahnya ya biarlah itu menjadi pengalaman dan rahasia kita panitia inti. Ya memang kasus ini kadang saya pun juga kalau secara lagi berlogika ya Bang Yulka, maksudnya pakai logika itu dalam artian katakan itu pakai nalar hukum dan ya mengkaji dari apa yang telah terjadi memang benar-benar ibarat kata memindahkan gunung lah bahasanya ya, mencoba memindahkan gunung gitu. Yang tadi saya kasih gambaran seorang eh, Bapak Wamenko aja, Bapak Oto Hasibuan sampai sekarang aja itu timnya itu belum bisa mengadakan RDP atau RDPU. Tetapi kita, bagi saya ya Bang, keyakinan kita yang pertama tentu kalau memang sudah Tuhan sudah mengizinkan waktunya ya pasti tidak akan ada siapapun yang bisa Iya, betul. menahan atau mungkin katakanlah inilah waktunya sekarang. Nah, bicara tentang kekuatan itu sendiri ya tentu kalau memang kekuatan yang dari Tuhan itu sudah dinyatakan dalam kehendak masyarakat, kehendak publik, ya saya juga yakin bahwa tidak ada yang bisa membendung ya, tidak ada yang bisa menahan. Ada begitu banyak pengalaman-pengalaman di bangsa kita sendirilah. Bagaimana ketika mendobrak suatu tirani Orde Baru ya, Bang mungkin pasti lebih paham dan itu semuanya adalah keinginan daripada masyarakat. Tentu memang tidak ada artinya seorang solmat apalagi gaskan kalau bukan semuanya ini adalah kesatuan ataupun soliditas daripada teman-teman rakyat ataupun dalam hal ini adalah netizen. Nah ini memang yang kita harus selalu sampaikan, selalu gaungkan bahwa kami ini tidak punya apa-apa. Mau sehebat-hebatnya yang punya kekuatan di tim gaskan, kalau mau mengandalkan kemampuan sendiri atau kemampuan hanya tim inti digaskan, itu nggak bakalan ada efeknya. Karena abang tadi sampaikan itu sudah jelas. Dan bahkan saya sudah sampaikan tadi Bang, yang mungkin Bang sempat monitor bahwa ketika masih baru proses persidangan PK yang pertama itu, ini sudah pernah RDP dan toh juga gagal ditolak ininya PK-nya. Apalagi kita di dalam fase kondisi setelah PK. Kemudian kita mencoba menerobos. Cuman ya karena Tuhan sudah taruh itu di hati dan di hati semuanya teman-teman dan itu kemudian menjadi suatu kekuatan kebersamaan ya kenapa tidak kita coba, kenapa tidak kita laksanakan gitu kan ya. Kita tidak pernah tahu ke arah mana perjuangan ini, yang penting kita coba terus, kita upayakan terus. Kalau secara indikasi ya mungkin bisa saya sampaikan bahwa memang sekarang lagi masa perubahan pemerintahan ya Bang Yulkayan. Siapa tahu ada angin baru, ada arah baru lah ya. Dan seperti tadi yang ataupun Abang Yulka juga sudah paham bahwa ini dapat atensi dari Pak Hasim. Ya kita nggak tahu, saya pribadi tidak pernah berani meyakinkan pasti bisa RDP, pasti bisa RDPU ketika saya juga paham bagaimana besarnya, tebalnya, tingginya tembok yang ada di depan, Bang. Jadi berkali-kali saya sampaikan ke teman, mohon doanya, silakan berdoa, bersabar. Kita hanya bisa berupaya, berikhtiar. Semuanya kembali kepada Yang Maha Kuasa. Kalau memang sudah waktunya, sudah saatnya, ya pasti akan dibukakan jalan. Itu aja mungkin dari saya tambahan Bang Yulka. Kalau ada teman-teman yang mau berpendapat, ya masalah 3 DPO itu segala macam Bang, jujur sih kita tidak masuk ke dalam hal itu ya. Itu pasti nanti ketika memang ini sudah waktunya ya Bang Yulka ya. Sudah saatnya ini semuanya terbongkar, terungkap, karena kita juga yakin bahwa tidak satupun kekuasaan kebusukan yang bisa bertahan selama-lamanya ya Bang ya. Pengalaman di negara kita itu sangat berharga sejarahnya, di mana Orde Baru berkuasa selama 35 tahun dengan powerful, tidak bisa ada yang bisa menandingi, setiap ada gerakan sedikit langsung hilang. Abang Yulka paling tahu lah ya. Kita di kampus-kampus mana berani ngomongin itu kan ya, tapi toh karena sudah waktunya ya Tuhan sudah kasih batasnya ya toh juga selesai. Nah ini yang mungkin dari saya untuk tetap menjadi pegangan, tetap menjadi apa ya katakan itu kekuatan. Apakah ada risiko? Waduh risikonya ampun-ampun lah di depan mata kita. Tapi ya kita mencoba, karena kalau bukan ya kita ini mencoba berikhtiar ya mau siapa lagi gitu kan ya Bang ya. Kita lihat pergerakan itu pasti akan ada suatu risiko.
tapi harus ada yang memulai. Mungkin besok-besok ada suatu gerakan yang lebih masif, lebih apa namanya itu, lebih dengan powerful, melebihi Gaskan, dan mungkin bahkan Gaskan yang bergabung ke mereka, ya kita tidak tahu ke arah mana pergerakan ini dibukakan jalan oleh Yang Maha Kuasa. Itu dari saya mungkin Bang Yimka, dan Oke, bagi terima kasih Bang. teman-teman siap-siap Bangku. Saya ini maaf Bang. Mm. Lanjut Bang, lanjut. Saya terima semua ya. Memang kita semua ya, bagaimana dengan kekuasaan Tuhan ya, betul Bang. Ya, masa iya kasus sebesar ini, kasus selama ini, bagaimana tuntutan dari masyarakat yang harus kita puaskan tentang keadilan ini memang ada di kasus-kasus besar di negara ini, termasuk kasus Vina. Apa iya kalah dengan kasus gas ya, gas yang kemarin saja yang cuma 1 minggu tapi bisa menghebohkan negara ya. Kita yang sudah merancang lama contohnya ya untuk suatu aksi terdengar pun tidak, maksudnya tidak memahana seperti kasus ini. Saya hanya berdoa gini Bang ya, ada kekuatan besar dari pemimpin negara ini ya. Syukur kalau apa yang disampaikan tadi, dengar dari Pak Hasim, bisa mengetuk Pak Prabowo untuk melihat, membuka yang sebenar-benarnya ya, bukan merekayasa lagi, membuka yang sebenar-benarnya. Itu yang saya pingin ya. Copot dulu aja pembantunya ini yang nggak beres bisa. Dan kita udah melihat semua, Prabowo itu nggak patean ya, bahasa Jawanya itu tidak peduli. Kalau kamu menghambat di dalam pemerintahan saya, mencoret-moret pemerintahan saya karena jabatanmu, ya saya ganti. Ya ganti dong. Cari yang bisa mampu menyelesaikan permasalahan negara ini, membantu sedikit lah minimal kepada presiden, bukan jadi menghambat. Ya, buka. Ya mungkin bisa saja dari kasus-kasus yang udah terbongkar akan tertarik dari masalah-masalah kasus Vina ini. Bisa saja loh Bang. Kita tidak bisa betul, Bang, membuat besar suatu masalah ini kemarin, bisa saja nanti dari kasus lain atau kasus yang sebelumnya ini akan dibongkar dan menjadi suatu gerakan besar seperti di 98. Apa yang tidak mungkin? Betul, nah itu saja Bang. Yang tidak mungkin. Jadi saya hanya menyampaikan seperti itu. Memang besar, sangat tidak mungkin tadi ya, impossible tadi Bang. Sepakat, tetapi bukan mission impossible. Semua penegak keadilan di Republik ini. Itu aja Bang. Terima kasih. Saya mohon izin. Terima kasih. Baik, terima kasih ya Bangku ya. Mohon tetap didoain ya Bang ya, bantu support secara moral, doa, dan upaya. Ya apapun sebenarnya Bang, mungkin sedikit saya perlu sampaikan bahwa kasus Vina walaupun besar, tetapi visi kedepannya itu bukanlah hanya bicara tentang kasus Vina ya. Kami pun semuanya yang orang-orang yang punya hati nurani, berpikir secara sisi kemanusiaan dan memperjuangkan keadilan. Nah itulah sebenarnya ujung tombaknya, itu adalah bagaimana penegakan keadilan di Indonesia itu bisa menjadi lebih baik ya, supremasi hukum ya, secara khusus saya ulang lagi, penegakan hukum atau supremasi hukum itu bisa jadi lebih baik. Rindu juga, kangen juga kadang kita melihat negara-negara maju, bagaimana penegakan hukumnya yang luar biasa bisa berjalan dengan baik tanpa harus ngemis-ngemis kepada APH ini, ketika harus membuat laporan, benar-benar diusut dengan baik. Masyarakat kecil aja bisa menggugat negara dan menang. Hal-hal yang seperti inilah. Dan ini memang kita pahami butuh proses, tapi juga butuh ada gerakan, ada yang berbuat ya. Ada yang mau menjadi, ya katakanlah menjadi sebagai pionir. Nah di teman-teman semuanya inilah yang bukan cuma Gaskan, saya pikir ada beberapa gerakan-gerakan yang mungkin saat ini memang belum bersuara secara real, secara terbuka di media sosial, sehingga kenapa kemudian kita perlu untuk men-trigger. Nah, ketika ini menjadi suatu pionir, kemudian teman-teman yang lainnya pun juga kemudian merasa satu suara dan kemudian bisa bersatu, ya menyatukan kekuatan, kemudian melebar kepada
bersatunya masyarakat atau rakyat Indonesia. Nah, ketika itulah akan pelan-pelan ada suatu perubahan penegakan hukum di Indonesia. Jadi untuk siapa ya tentu untuk generasi kita berikutnya. Berkali-kali pemerintah juga mengatakan bahwa harus melakukan program ini, program itu untuk siapa? Untuk generasi berikutnya. Demikian pula apa yang kita lakukan. Karena kita masih melihat bahwa penegakan hukum di Indonesia itu masih jauh panggang dari api gitu ya. Masih teramat sangat jauh. Abang tadi sampaikan itu luar biasa sebenarnya, Bang. Dan secara khusus memang tidak bisa dipungkiri APH, aparat penegak hukum yang paling terdepan di dalam menangani suatu kasus ya tidak bisa dipungkiri adalah kepolisian, institusi kepolisian lah. Nah, di sini ini nih memang yang harus apakah reformasi bahasanya, pembenahan atau apalah ya. Nah, kita juga nggak tahu, baru kemudian ya tentu naik di kejaksaan ataupun sampai ke hakiman. Nah, ketika tidak ada seorang Bang Yulka yang bersuara, Solmat yang bersuara, Bang Andi, Bang KS dan semuanya teman-teman, ya tidak akan ada yang bersuara. Nah, inilah yang kita berikan pemahaman dan trigger supaya kita semuanya bisa bersuara. Karena kalau the good people become silent, orang baik ini berdiam diri semua, ya oknum yang merajalela gitu kan ya. Nah, ini yang harus kita lawan ini. Karena orang-orang yang majority silent ini yang harus digerakkan supaya bisa speak up, supaya bisa bicara gitu, menyuarakan. Dan memang sekarang ini bukan zamannya kita berjuang itu pakai senjata, pakai panah. Ya kita berjuang dengan apa? Dengan narasi, dengan perhatian, dengan tuntutan, dengan keinginan supaya masyarakat secara hukum masyarakat ke depannya itu penegakan hukumnya bisa lebih baik lagi. Itu mungkin tambahan dari saya, Bang. Dan satu lagi, Bang, sedikit menanggapi Abang bahwa memang mungkin ini berulang-ulang ya, tapi nggak apa-apa saya ulang lagi. Di poin pertama tuntutan gaskan itu bahwa memang meminta Komisi 3 DPR RI untuk kiranya bisa memanggil Bapak Kapolri ya. Untuk apa? Untuk memberikan penjelasan sejelas-jelasnya, seterang-terangnya sehubungan dengan kasus ini ya. Mulai dari adanya kesalahan SOP, mulai daripada kok 3 DPO-nya ini nggak ditangkap-tangkap, mulai daripada tim sus yang hasil investigasinya juga kita belum tahu, ya dan lain sebagainya, Bang. Termasuk dengan institusi APH yang selanjutnya kejaksaan maupun kehakiman. Oke, makasih Bang. Siap Abangku, salam hormat. Assalamualaikum. Sebelum pergi saya ada masukan sedikit ya. Iya gimana? Buat Bang Yuka. Tadi kan ada bahasa institusi ini paling bajingan. Sebenarnya itu bukan institusinya Bang, tapi oknum institusinya. Institusi itu cuma wadah gitu ya. Nanti kena undang-undang ITE soalnya. Oh nggak apa-apa Bang. Aja Bang. Nggak apa-apa Bang. Hati-hati. Kalau saya nggak apa-apa Bang. Nggak apa-apa itu. Emang bila perlu ya diganti namanya. Karena kalau kita rakyat Indonesia semuanya sudah mendengar ini institusi ini ya udah malas. Kalau bisa diganti lah apa deh. Mau jadi polisi atau apa gitu ya. Ya selama ini ya, selama tidak ini ya. Selama nama institusinya tidak disebutkan ya tidak masalah sebetulnya. Kalau cuma mengatakan institusi itu buruk, institusi itu tidak baik, nggak masalah. Yang penting tidak disebutkan nama institusinya, takutnya ada yang usil gitu ya. Takutnya ada yang usil. Bang? Gitu ya. Kalau saya misalnya saya ditangkap Bang ya, kalau saya ditangkap saya akan nanya, lah kamu udah bisa menuntaskan apa? Kamu sudah bisa nuntaskan apa? Kok bisa nangkap saya? Coba. Bisa nuntaskan apa? Saya tanya. Kamu bisa nangkap nggak ya pelakunya seperti ini? Tidak. Ya, itu di mana? Terus kami bisa percaya apa? Terus institusi Anda mau saya katakan baik? Enggak. Maksudnya ya, gini. Menjaga konstitusi itu adalah personal ya. Personal itu harus mendukung. Termasuk TNI. TNI mati-matian untuk menjaga nama baik. Maksud Bang Andi itu salah daripada oknum Bang. Iya betul. Mungkin maksudnya gini Bang Yulka gitu ya. Paham, kita itu semua di mata hukum, di mata institusi lembaga itu semua memang kita sama. Tapi kita akan beda di mata para penegak hukum.
Gitu. Kembali lagi tadi yang disebutkan tuh oknum gitu kan. Kalau institusi, lembaga ataupun hukum negara kita tuh ya memang kita tidak bisa kita tidak bisa persalahkan. Ya, yang kita bisa persalahkan adalah personalitinya ya, oknumnya tersebut seperti itu. Mayoriti saya katakan. Jadi Ya, kalau ada yang bilang institusi ini busuk, izin Bang Yul. salah nggak saya? Nggak salah. Karena dari Nggak ada kepala salah, sampai nggak ekor salah, hampir nggak ada banyak gitu loh. Cuman kita Kalau membenahi penyakit itu abang Bang, supaya jangan kena masalah begitu itu. Gitu. Izin Bang Yulka, Bang RZ dan Bang Andi ya. Jadi gini ya, memang setiap orang itu dalam berjuang memiliki style karakter masing-masing ya. Ada yang ada yang halus, ada yang sedikit agak ekstrim, ada yang ekstrim. Itu memang tergantung daripada mungkin pembawaan kita juga ataupun latar iya belakang betul, kita gitu betul ya. ya. Ya, saya Ya paham Bang memang Yulka saya dan di segala kasus Bang, yang saya ya, soroti kita adalah juga penegak hukumnya Bang. Jadi wajar saya betul. katakan begitu. Saya tidak tahu ini Sebenarnya kasusnya apa gitu ya Bang ya. Tetapi kalau ya, aparatur yang melakukan itu adalah kalau cuma kesalahan sekali masih kita maafkan, tetapi kalau kasus-kasus besar yang di kasat mata orang dapat melihat dan dia melakukan rekayasa, saya katakan itu busuk semua. Kenapa saya katakan busuk? ya, Karena semua dilindungi. Ya mulai dari contoh ya Bang ya, saya katakan dari Polsek melakukan kesalahan prosedur dilindungi oleh Polresnya, Polresnya ditutupi lagi oleh Poldanya, Poldanya ditutupi oleh Polrinya. Artinya semuanya sakit Bang. Kenapa ya, saya nggak boleh katakan begitu? Ya kalau sehat kau sembuhkan. Masalah itu buat ketenangan masyarakat kecil. Keadilan itu bertumbuh dari awalnya dari institusi ini. Yang bilang sakit ini. Ya kalau sehat nggak mungkin dong kayak begini semuanya. Saya tidak ingin, Ya, saya tapi juga gini tidak ya, ingin bahwa polisi Bang itu tidak ada Yulka. tidak. Tetapi Nih, perbaiki, evaluasi aku diri, terbuka, pendapat buka aku aja udah. Kalau masalah pendapat aku setiap gini. orang bisa terbuka Bang, semua masalah apa saja bisa. Jangan mau disogok, jangan mau diiming-iming, jangan buat rekayasa, jangan melindungi yang memiliki uang banyak. Ya, sebenarnya Gini salah ya, juga. kita gini Bang Yulka ya, memang ini pendapat saya ya, memang segala sesuatu yang berumur itu tidak akan menjadi lebih baik, semuanya akan menjadi lebih buruk. Manusia semakin tua ya semakin peot kan gitu, semakin kendur, semakin sakit kan gitu. Dan semuanya sama gitu ya, dari sistem apapun. Makanya sekarang kita semakin hari krisis moral, krisis hukum kita tuh di sini ya agak semakin bobrok ya, memang nggak bisa dipungkiri karena semakin berumur, semakin berjalan, semakin tua ya memang semua hal itu pasti akan semakin rusak sistem itu. Nah, cuma di sini kita udah sulit ya kalau bicara kita untuk mau mengobati ya. Tapi kalau untuk ya pencegahan ya mungkin masih bisa ya. Gitu ya, itu sih pendapat aja ya. Memang betul Bang Yulka ya, aku setuju gitu ya. Memang ada apa ya? Saat ini tuh kita lagi di fase krisis ya, krisis kemanusiaan, krisis moral dan segala sesuatunya itu, termasuk hukum kita yang memang saat ini lagi sedang tidak baik-baik saja, seperti itu. Nah, gitu. Ya. Oke. Saya namanya juga saya gini ya Bang, diskusi malam ini kenapa saya berapi-api ya. Nggak apa-apa Bang. Karena gini Bang, Jadi gini ya. ini menarik. Oke, silakan Bang, silakan. Duluan Bang. Saya mengeluarkan VT, saya mengeluarkan orang-orang yang saya duga ya Bang, yang saya duga ini adalah pelaku-pelaku kejahatannya di kasus ini. Nggak ada itu aku diserang, nggak ada aku ditangkap, padahal melanggar ketentuan ITE. Anda menuduh, Anda memfitnah, Anda tidak ada bukti, Anda bisa saya tangkap. Terus, yang dari kelompok, contohnya dari kelompok Laka, menyatakan ini, mengeluarkan atau saksi-saksi palsu, juga tidak ditangkap. Juga tidak ada pembenaran oleh aparat ini. Artinya kita dibuat liar semua loh Bang. Kita diadu domba semua. Dia pengen memang kita gaduh, agar ini semua semakin tertutup.
Harusnya kan saya ditangkap. Harusnya kawan-kawan atau ratusan orang yang di Komal-Komal yang melakukan fitnah atau melakukan kita kumpul-kumpul Komaludin dengan memfitnah dengan tidak ada bukti, harusnya kita ditangkap semua, Bang. Bisa udah ada ininya, udah ada hukumnya untuk seperti itu. Tapi kan dibiarkan, Bang. Nah, kita harus respon dengan hal ini. Saya dibilang oleh kawan-kawan saya, Pak Yulka, kamu terlalu berani ya untuk menampilkan tokoh-tokoh kejahatan ini di VT Bapak. Ya kenapa emang? Memang saya sengaja, kalau saya ditangkap malah mungkin akan ribut negara ini. Ya Bang, loh itu orang itu sekarang kalau mau nangkap saya, buktikan dulu, buka dulu kamu secara jujur kasus ini. Ya kamu aja nggak terbuka jujur ya mak, wajar aja rakyatmu ini seperti ini, akhirnya liar. Nanti tunggu ada korban, baru nanti dilihat lagi. Apa harus begitu? Setiap kasus yang dilindungi oleh aparat harus ada korban dari masyarakat kecil yang nggak tahu apa-apa. Nah, itu maksud saya Bang. Jadi saya nggak apa-apa. Dari dulu saya direkod semua kasus-kasus apa saya ngomong memang lantang saya itu. Nah, karena saya mengamati. Jadi gini ya Bang ya, saya ini kalau pengalaman pribadi saya pun juga menjadi bagian daripada katakanlah itu 98 aktivis ya. Dimana ketika kita awalnya bersuara dengan baik, dengan hanyalah bersuara lantang, tanpa menggunakan narasi-narasi yang keras, bahkan tindakan-tindakan yang anarkis, kadang tidak bisa diterima gitu ya Bang ya. Nah, kalau mungkin ada di antara kita ini yang pernah dalam pengalaman kita, bagaimana akhirnya begitu turun ke jalan, kalau perlu matilah di lindas tank, lindas apa, karena kemarahan masyarakat, ya itu memang tidak bisa juga disalahkan pada dasarnya, walaupun secara nalar bahwa kita tentu akan menabrak hukum, tetapi ketika masyarakat memang sudah putus asa dan benar-benar sangat kecewa yang mendalam sehingga tidak ada lagi yang bisa dilakukan, ya apa yang disampaikan Bang Yulka itu hanya masih porsi yang sedikit ya. Kalau kita lihat bagaimana reaksi masyarakat ketika 98 itu ekstrim banget. Kita Ya, tentu Abang tidak ini mengatakan adalah bahwa sebetulnya Abang adalah gini, pendemonya. ya. Saat itu Abang itu Sebetulnya gini, pendemonya. Bang Yulka. Abang saat itu pendemonya dan Kita, kawan-kawan aktivis. Dan saya yang ya, menghalangi abang-abang itu dulu paham, di paham, paham. 98. Saya yang sebetulnya menembaki juga, yang menembaki dengan senjata-senjata dan gas air mata. Saya pelakunya. Saya tahu. Dengan seperti gerakan itu, kami gentar, Bang. Kami bersenjata. Mulai dari munisi hampa, karet, gas, sampai munisi tajam. Kami tinggalkan saat itu. Nyatanya apa? Kami tak berdaya. Betul. Jadi memang harus ada kekuatan besar, kekuatan rakyat yang bersatu, yang bisa mendorong suatu perubahan. Itu mutlak. Kami gentar, Bang. Bahkan saya turun dari gunung. Ya, turun dari gunung saat latihan itu. Hanya untuk mengatasi 98. Semua tentara, semua polisi, semua marinir, semua angkatan tak berdaya, Bang. Tidak berdaya, Bang. Karena kekuatan dan soliditas rakyat saat itu. Betul, kami juga menembaki mahasiswa. Iya, ada anak buah saya. Kayaknya megang sebetulnya gini sih ya, ya itu, Bang Yulka. Kekuatan kekompakan rakyat Bang itu Solmat ya, Bang Andi. Lanjut. Saat ini itu kita mau menghina ujaran kebencian secara brutal ataupun frontal kepada institusi atau pemerintahan ya, atau instansi. Selama itu ruang lingkupnya masih kecil, ya memang potensi untuk ditangkapnya ya kecil. Kan begitu ya. Tapi kalau misalnya di sini udah menyebar, meluas dan sebagainya, ya akan potensinya besar juga untuk diproses oleh instansi-instansi terkait yang kita sebut dan yang kita maki, yang kita hina, kan begitu. Kita nggak pungkiri zaman sekarang itu ya no viral no justice, kan begitu. Kalau nggak viral ya nggak ada hukum nggak berjalan. Itu pun berlaku pada kita gitu. Kalau kita ada ujaran sesuatu hal yang buruk,
dan itu sampai viral, apalagi kita itu sebagai tokoh masyarakat atau tokoh publik, ya itu juga kan punya potensi besar gitu ya untuk diproses, kita bisa ditangkap dan seperti itu. Ya sebenarnya Bang Elliot sama Bang Yulka ini kan hanya terusan dari pembahasan kita sebenarnya sama Bang Somet. Pernah kita membahas masalah ini Bang ya? Ya, makanya gini, tadi aku tuh mau jelaskan begini sebetulnya, bukan masalah aku udah banyak maki menghina, aku nggak ditangkap, aku belum sampai sekarang nggak ditangkap, bukan itu perkaranya, tapi perkaranya kepada kondisi dan situasi. Selama ujaran kita itu sesuatu hal yang buruk dan itu sifatnya udah publish ya, meluas, maka potensinya juga besar kita akan diproses hukum tuh, dilaporkan, entah itu karena ujarannya ataupun karena membuat kegaduhannya. Kan seperti itu ya. Jadi kalau tadi yang Bang Yulka bilang siapa yang mau tangkap saya gitu ya, atau saya selama ini nggak ditangkap, saya selama ini nggak ada yang berani proses hukum saya, bukan ke situ sih arahnya ya, tapi karena memang kapasitas dan ruang lingkupnya mungkin masih kecil gitu, jadi potensi untuk itunya ya kecil juga seperti itu. Terus gini, kita nih, kalian, kita tuh merasa nggak sih semakin hari semakin lama itu ya pasal dan undang-undang itu kan akan selalu bertambah gitu kan, bahkan pasal-pasal undang-undang pun yang tumpul pun direvisi untuk lebih tajam. Merasa nggak sih dengan semakin banyaknya pasal, undang-undang, aturan yang bertambah itu tuh pendapat saya ya, itu justru memperkecil ruang gerak kita dalam bermasyarakat. Ya, contoh halnya dulu nggak ada undang-undang ITE itu. Nah, sekarang ada undang-undang ITE dan ada undang-undang sekarang kan banyak ya, seperti itu, undang-undang baru dan sebagainya. Makanya kita tuh sekarang lagi di masyarakat tuh bukan dikarenakan di tertekan oleh hukum ya, tapi karena tertekan dengan aturan-aturan itu yang semakin bertambah. Jadi kita tuh memang harus dituntut berhati-hati sekarang. Gini kan Bang ya, maksud saya tuh selain kena itu juga sebenarnya banyak konversi ya. Kalau misalnya oknum itu bukan hanya di institusi itu aja gitu, institusi lain juga yang sekarang kita lagi kan masalah guru lah, yang semuanya banyak lah gitu. Yang paling saya tekankan lagi ini yang alasan yang ini, kalau institusi itu kan sebuah wadah gitu. Kalau kita menjudge institusinya, kasihan sama yang baiknya gitu. Jadi kalau ditambahin oknum institusi gitu, mungkin lebih tepatnya itu. Soalnya kan baru-baru ini juga ada seorang polisi di Pangandaran yang menyelamatkan warganya 2 sampai dia meninggal itu. Nah kita ada juga yang di Papua polisi sampai lewat hutan gitu, mengorbanin nyawanya ya, itu juga kan hal yang baik. Jadi bukan hanya institusi itu aja yang bobrok sih, banyak sih sebenarnya, mau dari kejaksaan, mau dari DPR, kita lah tahu semua lah, dari anggota TNI sama termasuk menteri juga, sama banyak institusi gitu. Mungkin tadi saya nambahin itu aja sedikit ya. Iya, makanya gini, makanya sebetulnya hukum di kita, institusi-institusi di kita itu sebetulnya nggak ada masalah, aman. Yang masalah itu adalah personalitinya, oknumnya. Kan gitu kan, maksud Bang Andi kan? Ya, ini kan ini ya, saya tekan lagi. Jadi ini tuh pernah kita bahas sama Bang Samad itu, udah pernah kita bahas. Jadi gimana cara penyelesaiannya, apa pendapat masing-masing memberantasnya itu ya, kita udah dari semenjak lama ini membahas masalah ini gitu. Ini hanya kelanjutannya aja. Bang Anwar sama Bang Erjet kan saya baru ketemu baru nih sekarang. Jadi emang ini tuh udah pernah dibahas, termasuk kata abang juga yang punya, Bang Anwar punya dan dinding yang tebal itu udah pernah saya ucapkan semenjak lama situ. Jadi gimana caranya
memberantas juga sebenarnya kan kalau kita potong dari tengah sekarang nggak bisa, soalnya kan dosa-dosa mau politik mereka tuh udah banyak gitu, jadi mereka saling melindungi. Ya kalau kita mau melahirkan yang baru ya seperti cita-cita Pak Jokowi Harus 2045 itu, ada jadi Indonesia reformasi. emas. Jadi sistemnya dari awal, dari dasarnya itu jangan eh, bergantung karena uang. Ya kita udah tahu lah sekarang gitu ya, kalau mau masuk ini tuh harus pakai uang baru lancar gitulah istilahnya. Ya disitulah harus dibenahinnya, masuk Iya, pemilihan-pemilihan itu harus dirubah sistemnya, jadi jangan sampai sulit pengen ya ngerubah sulit, sistem tapi itu. kan memang harus kita lakukan kan kalau pengen mau Betul, bersih-bersih. upaya itu, usaha itu ya memang harus ya, memperjuangkan sesuatu hal untuk yang lebih baik ya memang wajib, ya memang harus. Makanya saya katakan sulit bukan tidak mungkin gitu, karena yang saya yakini adalah semua hal itu semakin lama itu ya semakin rusak, termasuk diri kita ya, manusia itu, baik manusia maupun itu sistem gitu ya, maupun itu apa namanya, aturan, apa, undang-undang dan sebagainya. Itu karena suatu hal yang ya kita aja lah manusia, semakin tua ya semakin sakit-sakitan gitu kan. Makanya kan harus ada, kalau ibarat ini sih ada reinkarnasi ya. Kalau dirubah ya harusnya jadi reformasi. Reformasi oleh generasi-generasi baru. Seperti itu. Oke, baik teman-teman, terima kasih ya. Bang Yulka, ada mau Itu bisa tambahin dong. sedikit? Bisa dong. Mohon maaf Bang Solbat. Itu bisa dong dilakukan. Kenapa kita tidak harus mencontoh kepada negara lain? Nah, pecahan negara Rusia, Bisa Bang. Georgia, ya Bang. Nih aku sedikit dulu Bang Yulka ya, Naik biar nggak salah presiden paham. 15.000 kepolisian itu dipecat Bang dari atas sampai bawah. Dibentuk dari reformasi awal. Nyatanya sekarang bagus. Keterlibatan Iya, kasus-kasus besar, pemerasan segala macam di negara tersebut. Luar biasa Bang. Naik presiden satu, dirubah dalam waktu 1 tahun. Semua direformasi institusi ini Bang. Jadi bagus sekarang, jadi teladan Bang. iya, maksud aku gini ya. Kita tuh sekarang kan terlalu fokus pada kondisi fase kita saat ini gitu ya, mendorong rekan-rekan kita, mendorong sesama kita gitu ya. Nah, harusnya fokusnya itu kan, negara itu kan, pemerintah pada generasi-generasi muda ya, dari kecil tuh di apa, kalau misalnya kita tuh, sistem kita nih udah semakin tua ya, semakin rusak, baik hukum dari segi krisis moral dan sebagainya, semakin rusak. Nah, sekarang kan berarti obatnya adalah di anak-anak tuh. Ya kan? Harusnya pemerintah fokus untuk untuk anak-anak generasi itu. Makanya kalau kita sekarang, saya aja nih Bang, kalau dibilang nyesel Bang, saya masuk ke hukum itu. Dulu itu saya nggak punya pandangan akan seperti ini gitu loh. Ya, hukum kita tuh akan sekacau ini gitu ya. Baik dari para penegaknya, baik itu baik dari sistemnya dan sebagainya. Bahkan kadang saya miris gitu ya, banyak sekarang rekan-rekan sejawat pengacara itu kadang dijadikan calo gitu ya, dijadikan jembatan gitu ya, oleh para oknum ya, untuk bisa mendapatkan sesuatu hal dari kliennya gitu loh, dan sebagainya gitu ya, untuk memutarbalikkan fakta lah dan sebagainya lah, seperti itu. Sekarang kita tuh pengacara tuh seolah-olah ya miris gitu ya, kayak udah kurang, wibawanya tuh ya seperti hilang gitu ya, seperti itu. Karena ya terintervensi dengan ya instansi-instansi itu yang tadi Bang Yulka bilang tuh. instansi dari ya itulah ya, sulit lah. Sesulit itu membicarakannya Bang ya. Sulit Bang, capek Bang. Benar, kita kalau udah bicara sistem sama bicara para oknum tuh udah susah. Karena di mana-mana ada. Ya, hilang kita potong 1 ya tumbuh 10 kan.
Sekarang Gitu. begini, Teman, jadi kita bukan sapa dulu hanya sahabat kita yang baru naik ini, Bang Advokat Roland ya. Bang Advokat Roland. Assalamualaikum Bang, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Ya, mungkin ada narasi-narasi buat pembelajaran ataupun sharing buat kita, Bang. Silahkan Bang Roland. Ya, kalau sebenarnya sistem itu tidak salah. Cuman sistem hukum itu tidak ada yang salah. Yang salah itu adalah bagaimana proses penegakan hukum itu yang dilakukan oleh penegak hukum itu sendiri begitu. Kenapa kita bilang hukum itu nggak salah, sistem itu? Karena dibentuk hukum itu dasar dari persetujuan para pakar hukum juga di DPR sana kan begitu. Tapi dalam proses penegakan hukum itu di situ yang tidak bisa dibuat seadil-adilnya karena ada kepentingan kan begitu. setuju Bang, setuju. Jadi sistem hukum itu terbentuk, itu semua adalah hal baik begitu. Artinya, tetapi penerapan di lapangannya. Kenapa tidak bisa kita utarakan keadilan? Karena ada saling kepentingan di hal itu. Maksud aku gini, Bang Roland, maaf dipotong ya. Siap. Hukum itu ya memang tidak salah. Ya, kita di mata hukum semua sama, tapi akan berbeda ya di mata para penegak hukum. Gitu ya. Kalau sistem itu kan berarti dalam penerapan dan prosesnya itu yang salah. Jadi kalau sistem hukum di kita saat ini memang sedang tidak baik-baik saja karena sistem penerapan hukum dan pelaksanaannya ya sekarang lagi tidak baik-baik saja. Jadi sistem hukum kita saat ini sedang tidak baik-baik saja, tapi hukum kita tuh tidak masalah, undang-undang kita tidak ada salah, pasal-pasal tidak ada masalah. Ya, hukum kita semua di mata hukum sama, ya, cuman ya memang akan berbeda di mata para penegak hukum ya dari oknum-oknum itu seperti itu. Nah, maksud aku tuh tadi bilang sistem itu ya sekarang sistem kita tuh salah, sistem kita bobrok karena memang sistem hukum di kita tuh kan sistem itu penerapan ya, proses pelaksanaannya gitu loh. Jadi penerapan proses pelaksanaan hukum di kita tuh ya memang saya akui memang sedang tidak baik-baik saja. Berarti bukan berarti hukumnya yang salah gitu atau undang-undangnya yang salah, tidak. Gitu. Kalau hukum dan undang-undangnya sudah benar, sudah tidak ada masalah. Yang salah itu ya para penegak hukum, oknum-oknum itu, terus sama sistemnya, penerapan pelaksanaannya itu yang sedang tidak baik. Yang tercantum itu tidak salah, mungkin yang penerapannya yang salah gitu ya Bang ya. Jadi iya kan kalau hukum itu kan ketentuan ya. Hukum itu ya suatu ketentuan. Jadi ketentuan yang sudah sifatnya yang mutlak tidak bisa kita salahkan karena aturan-aturan yang dibuat itu ya hukum itu ya memang sudah benar. Itu untuk penerapan aturan dalam negara gitu kan. Tidak bisa kita persalahkan. Cuma yang bisa dipersalahkan yaitu para penegaknya, oknum-oknumnya kan gitu. Gitu. Baik Bang. Oke, kita kedatangan tamu Bang Dr. Andrus TV ya. Beliau juga ini cukup vokal kalau bicara tentang mereformasi penegakan hukum ya. Walaupun beliau juga ini anak atau orang tuanya adalah aparat penegak hukum juga ya dari kepolisian. Bang Dr. Andrus, Assalamualaikum Bang, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi Bang Ahmad. Silakan Bang, tadi Abang mungkin menyimak kita ya, walaupun memang topiknya tentang terpidana, tapi memang ini pelebaran yang bermakna ya, pelebaran diskusi yang bermakna, dan memang seperti berkali-kali saya sampaikan bahwa tujuh terpidana ini adalah trigger aja ya. Secara umum kita mau apa ya penegakan supremasi hukum di Indonesia. Silakan.